Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Suntari dari kelas 2C dengan NPM 251063105024. Di sini saya akan menjawab soal-soal statistika dari UTS. Untuk soal nomor 1, di dalam sebuah artikel yang berasal dari jurnal ilmiah, diperoleh informasi bahwa banyaknya waktu untuk membaca buku pelajaran bagi seorang siswa sekolah menengah pertama sangat mempengaruhi prestasi hasil belajarnya. Misalkan Anda diminta untuk mendeskripsikan kondisi siswa di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang dengan mengambil data 50 orang siswa secara acak dari beberapa sekolah menengah pertama yang ada di kecamatan tersebut. Berikut ini adalah raw data hasil survei terhadap siswa tersebut. Lama waktu membaca buku pelajaran bagi siswa dalam seminggu yang dinyatakan dalam jam. Ini datanya, kemudian buatlah tabel distribusi frekuensi, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif, dan bentuk histogram poligon frekuensi serta OGIF berdasarkan data di atas. Nah, langkah pertama penyelesaiannya yaitu adalah menghitung jumlah nilai data ini. Sudah dihitung, ketika sudah dihitung kita langsung masukkan jumlah datanya atau N-nya itu adalah 50. Nah, dari 50 data tersebut kita susun dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kemudian kita bisa langsung lihat nilai minimumnya adalah 18 dan nilai maksimumnya adalah 47. Untuk menentukan komponen kelas, yang pertama kita harus menentukan jangkauan atau range-nya. Rumusnya adalah X max dikurangi X min. Jadi kita sudah mempunyai tadi nilai yang ini, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 47 dikurangi 18 sama dengan 29. Kemudian banyak kelas atau K dengan aturan Sturges. Jadi K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data, jadi 50. Kita masukkan, kemudian setelah dijumlahkan hasilnya 6,6. Kita terus bulatkan ke 6. Panjang kelas itu rumusnya P sama dengan R dibagi K. R itu adalah range dan kemudian K itu banyak kelas. Jadi kita bisa masukkan 29 dibagi 6. Ini adalah 4,83. Bulatkan menjadi 5. Kenapa dibulatkan? Supaya datanya itu pas ketika dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Kemudian kita buat tabel distribusi frekuensinya. Kita mempunyai banyak kelas itu adalah 6, kemudian panjang kelasnya itu adalah 5. Jadi panjang kelasnya itu untuk 18 sampai 22 ketika dijumlahkan itu berjumlahkan 5. Begitupun sampai seterusnya sampai 6 kelas. Nah, untuk batas kelas itu ada batas kelas tepi bawah sama tepi atas. Nah, batas kelas bawah itu dikurangi 0,5 dan batas atas itu ditambah 0,5 sampai habis, sampai data ke-6, kelas ke-6. Kemudian untuk titik tengah itu adalah 18 ditambah 22 dibagi 2 sama dengan 20. Kemudian 23 juga ditambah 27 bagi 2. Ya, sampai seterusnya. Kemudian frekuensi kita bisa patokannya itu dari kelas ini, guys. 18 sampai 22. Jadi kita bisa menghitung 18 sampai 22 itu ada berapa? Jadi kita hitung aja 1 2 3 4 5 6 7. Kita bisa hitung jadi 7. Kemudian 23 sampai 27 juga ada 6. Selesaikan sampai sampai kelas ke-6. Kemudian frekuensinya kita jumlahkan jadi 50. Nah, untuk frekuensi kumulatif kita jumlahkan data ini, data frekuensinya. Jadi 17 ditambah 6 itu 13, kemudian 13 ditambah 14 itu 27,
Dan 27 ditambah 20 itu 47. 47 ditambah 2 itu 49. 49 ditambah 1 itu 50. Nah, untuk frekuensi relatif kumulatif itu frekuensi kumulatif dibagi 50 kali 100%. Jadi 7 dibagi 50 kali 100% itu 14%. Kemudian 13 dibagi 50 adalah dibagi 50 kali 100% adalah 26%. Sampai kali data frekuensi kumulatif kali 50 tuh dibagi 50 kali 100%, 100% ini nilai sempurnanya, guys. Selanjutnya, untuk membentuk histogram, poligon, dan ogive, ini kita bisa mulai dari histogram terlebih dahulu. Jadi untuk sumbu X-nya itu menggunakan batas kelas bawah yang ini. Kemudian di sumbu Y-nya dengan frekuensi. Jadi batas kelas bawah 17,5 itu frekuensinya di 7. Begitupun 22,5 itu di 6 dan 27,5 itu di 14 sampai akhir itu 47,5 itu di 1. Nah, untuk poligon di X-nya itu sumbu X-nya itu menggunakan titik tengah. Jadi ini nih yang 20. Kemudian di Y-nya itu frekuensi. Jadi 20 itu 7. 25 itu frekuensinya 6. 30 itu 14. Nah, sampai 45 itu 1. Selanjutnya ogive di sini menggunakan batas kelas atas pada sumbu X dan frekuensi kumulatif pada sumbu Y. Jadi di sini batas kelas atas, di sini frekuensi kumulatif relatif. Jadi garisnya itu naik ke atas sampai nilai sempurnanya itu 100%. Nah, untuk soal 2 itu tentukan mean, median, modus, standar deviasi, dan varians dari data berikut. Data berikut itu sampel. Datanya itu 19, 20, 20, 27, 28, 31, 32, 32, 32, dan 33. Nah, kita seperti tadi kita jumlahkan, hitung dulu ini ada berapa datanya, itu ada 10. Kemudian dijumlahkan untuk mencari mean dan dibagi dengan jumlah datanya. Jadi 2,74. Untuk median atau nilai tengah, karena ini genap, jadi data yang ke-5 sama ke-6 itu dijumlahkan kemudian dibagi 2. Jadi 29,5. Untuk modus itu yang sering muncul di sini 32 karena dia 3 kali muncul, 1, 2, 3. Untuk varians atau sampel, varians sampel itu S kuadrat. Jadi kita tulis datanya, kemudian mencari XI dikurangi X bar. Jadi XI nya ini, kemudian X bar nya itu adalah mean. Kita kurangi semua datanya dengan mean dan ini hasilnya, kemudian dikuadratkan seperti ini dan ditotalkan. Nah, kemudian totalnya itu untuk mencari varian sampel dengan ini rumusnya. Karena ini sampel, jadi n-nya itu dikurangi 1 jadi 9. Nah, seperti ini. Setelah dijumlahkan hasilnya jadi 32,044. Nah, untuk standar deviasinya, jadi standar deviasi itu varians yang diakarkan. Nah, hasilnya 5,66. Selesai. Lanjut, soal 3, tentukan mean, median, modus, standar deviasi, dan varians dari data berikut.
Di sini sudah diketahui kelas limit dan frekuensinya. Kemudian frekuensinya kita jumlahkan, ini ada 30. Dan titik tengah itu adalah 8 ditambah 12 dibagi 2 itu adalah 10. Kemudian 13 ditambah 17 itu, kemudian 13 ditambah 17 bagi 2 itu 15, sampai 28 ditambah 32 dibagi 2 itu 30. Nah, seperti ini. FI itu ini, kemudian dikali XI, nilai tengah, titik tengah. Kita kalikan semuanya, 5 kali 15, 15 kali 20, 5 kali 25, sampai 2 kali 30, kemudian dijumlahkan. Kemudian titik tengah dikurangi mean. Meannya itu ini. Kita meannya itu dari sigma FI kali XI kita tulis, kemudian dari frekuensi, jumlah frekuensinya 30. Nah, dibagi hasilnya 19,67. Nah, untuk median itu menggunakan interpolasi. Jadi setengah kali N setengah plus data kali 15 kelas 15 sampai 22, karena ini paling banyak. Frekuensinya 15. Nah, TB nya itu 16 dikurangi 0,5, jadi 17,5. Frekuensi kelas sebelum median itu 3 plus 8. Nah, sebelumnya itu ini, di 5 dijumlahkan, 5 ditambah 3 jadi 8. Frekuensi kelas mediannya itu 15, panjang kelasnya 5, jadi kita substitusikan ke dalam sini, kemudian dijumlahkan, hasilnya 19,83. Nah, untuk kelas modus ada di kelas 18 sampai 22, frekuensi tertinggi karena 15 ya. TB-nya ini tadi udah, dan panjang kelasnya juga sudah diketahui, dan D1 itu selisih frekuensi sebelumnya. Nih, 5 dikurangi jadi 10, sedangkan D2 itu selisih frekuensi setelahnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, dijumlahkan hasilnya 20,0. Untuk varians data dan standar deviasi, S-nya kita kuadratkan. Kita tadi udah mengalihkan, sudah menjumlahkan sigma FI kali XI dikurangi X bar kuadrat itu 759,9. Kemudian N-nya dikurangi 1, jadi kurangi 1, 26,20. Nah, jadi variansnya kita akarkan untuk standar deviasi. 26 akar 26,20 itu adalah 5,12. Nah, selanjutnya nomor 4, sebutkan dan jelaskan level skala data menurut Stephen. Jadi menurut Stephen itu ada 4 skala. Yang pertama ada skala nominal. Data hanya berfungsi sebagai label atau kategori untuk membedakan objek tanpa adanya tingkatan atau urutan matematika. Contohnya jenis kelamin, warna mata, agama. Kemudian skala ordinal, data memiliki kategori yang menunjukkan adanya urutan, tingkatan, atau peringkat, namun jarak antar tingkatan tidak dapat diukur secara pasti.
seperti contohnya juara lomba, tingkat pendidikan. Kemudian skala interval, data numerik yang memiliki urutan dan jarak antar nilai yang konsisten, serta dapat diukur. Nilai 0 pada skala ini bersifat relatif, bukan mutlak, artinya angka 0 tetap memiliki nilai. Contohnya, suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Suhu 0 derajat Celcius tidak berarti tidak ada panas sama sekali. Kemudian skala rasio, level tertinggi di mana data memiliki urutan, jarak konsisten, dan memiliki nilai 0 mutlak. 0 berarti benar-benar tidak ada atau kosong. Operasi perkalian atau pembagian valid di skala ini. Contohnya tinggi badan, berat badan, jumlah uang, pendapatan. Kemudian nomor 5, jelaskan kondisi rata-rata dan standar deviasi dari ketiga gambar dengan kurva nomor berikut. Gambar A itu adalah kedua kurva memiliki rata-rata mean yang sama karena puncak tertingginya di titik horizontal X yang sejajar seperti ini. Jadi dua-duanya itu nilai rata-ratanya sama, namun keduanya memiliki standar deviasi yang berbeda-beda, dan kurvanya yang lebih ramping dan tinggi memiliki standar deviasi lebih kecil atau data kelompoknya erat, sedangkan kurva yang lebih landai memiliki standar deviasi lebih besar atau datanya itu menyebar. Jadi ini meanya sama tapi standar deviasinya itu beda. Kemudian yang B itu kedua kurvanya standar deviasinya sama tapi meannya itu berbeda. Kemudian C itu kedua kurvanya meannya berbeda dan standar deviasinya juga berbeda. Nah, nomor 6, yang gambar A itu normal, distribusinya normal, yang berarti simetris. Letak median, mean, modusnya itu satu titik sama. Kemudian yang B itu bimodal, memiliki dua puncak. Jadi letak modus di kedua puncak tertinggi modus terletak di kedua puncak tertinggi tersebut. Mean dan mediannya itu berada di lembah di tengah-tengahnya, jadi di sini. Letak kedua puncak tersebut jika bentuknya simetris. Kemudian kurva C itu skewed, positif, jadi menceng ke jalur positif. Nah, modusnya berada di bawah puncak tertinggi, diikuti median di sebelah kanannya dan mean berada di paling kanan. Jadi di sini ditarik ke sini. Kemudian D itu skewed to the left, jadi negatif, kebalikannya jadi yang tadi. Mean berada di paling kiri diikuti dengan median di sebelah kanannya dan modus di bawah puncak paling kanan. Baik, itu adalah jawaban-jawaban dari soal statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.